Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas R01 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Katabolisme dan Reaksi Penguraian Zat dan Perairan. Pengertian dan peranan katabolisme. Katabolisme sendiri merupakan fase metabolisme proses penguraian molekul organik nutrien yang kompleks menjadi suatu molekul yang lebih sederhana. Nah, proses katabolisme ini diikuti oleh pelepasan energi bebas di dalam struktur kompleks molekul organik yang lebih besar. Pada proses katabolisme ini terdapat respirasi sel. Peranan katabolisme yang kami tulis ada 3, yaitu yang pertama adalah peranan katabolisme untuk membebaskan energi yang terkandung dalam senyawa sumber. Yang kedua, penguraian senyawa kompleks yang menghasilkan asam amino, asam lemak, dan glukosa dapat digunakan sebagai bahan baku pada proses anabolisme. Dan yang ketiga itu berperan untuk menjaga kestabilan tubuh karena telah menguraikan molekul yang tidak diperlukan menjadi molekul yang lebih sederhana lagi. Materi yang akan kami bahas ada 8. Yang pertama yaitu pengertian dan peranan katabolisme, yang kedua yaitu cara kerja katabolisme, yang ketiga reaksi penguraian zat di perairan, yang keempat jenis-jenis penguraian reaksi zat di perairan, yang kelima siklus geokimia dan reaksi penguraian zat, yang keenam dampak lingkungan dan reaksi penguraian zat, yang ketujuh aplikasi dan implikasi dalam pengelolaan lingkungan perairan, yang ke-8 studi kasus, yang ke-9 pembahasan jurnal, dan yang ke-10 adalah kesimpulan. Berikut adalah anggota kelompok kami, cara kerja dan contoh katabolisme. Katabolisme ini terjadi 2 proses. Yang pertama itu respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Sekarang kita bahas yang respirasi aerob terlebih dahulu. Respirasi aerob ini digunakan untuk menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang membutuhkan oksigen atau O2 dan menghasilkan karbon dioksida dan energi. Nah, respirasi aerob ini terjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama itu adalah glikolisis. Ini tuh pengubahan glukosa menjadi asam pirufat yang berlangsung di dalam sitoplasma, di mana satu molekul glukosa itu akan dipecah menjadi 2 asam pirufat. Proses ini menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Tahapan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Ini tuh akan berlangsung di mitokondria, dan asam pirufat yang telah dihasilkan di glikolisis ini akan diubah menjadi asetil-CoA, dan proses ini tuh menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan juga 2 asetil-CoA. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini akan berlangsung di matriks mitokondria, dan proses ini tuh akan mengubah asetil-CoA yang sudah dihasilkan oleh dekarboksilasi oksidatif menjadi CO2 dan ATP. Proses siklus Krebs ini akan berlangsung 2 kali karena asetil-CoA itu ada 2 dan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Produk sampingan yang dihasilkan ini juga ada, yaitu 4 CO2. Tahap terakhir atau tahap keempat pada proses aerob ini adalah sistem transport elektron atau TPE. Nah, proses ini tuh merupakan pembentukan ATP dari NADH dan FADH2. Nah, mengapa sih NADH dan FADH itu harus diubah jadi ATP? Itu karena molekul tersebut itu tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh, sehingga itu harus diubah dulu ke ATP. Proses ini tuh berlangsung di dalam mitokondria dalam, dan setiap NADH ini akan menghasilkan 3 molekul ATP, dan setiap 1 FADH2 ini akan menghasilkan 2 ATP. Hal tersebut dikarenakan elektron yang diterima itu akan berikatan dengan 2 ion H+, dan menghasilkan air atau H2O, dan setiap H+ itu yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase dan membentuk ATP. Sehingga respirasi aerob itu menunjukkan reaksi kimia yaitu C6H12O6 plus 6O2 itu menjadi 6H2O plus 6CO2 plus 38 ATP. Tahapan yang kedua adalah respirasi anaerob. Di respirasi anaerob ini tidak menggunakan oksigen dan terjadi proses fermentasi. Nah, fermentasi sendiri merupakan proses pemecahan glukosa tanpa menggunakan oksigen. Nah,
kita menggunakan dua contoh fermentasi. Yang pertama itu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita akan membahas fermentasi alkohol terlebih dahulu. Fermentasi alkohol ini itu alkohol berasal dari asam pirufat yang diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Dalam fermentasi alkohol ini, satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 molekul ATP saja, tidak sama seperti proses aerob. Tahapan yang pertama itu akan melalui tahapan glikolisis, di mana glukosa itu akan menghasilkan 2 ADP, 2 ATP, 2 NAD+, dan juga 2 NADH. Hasil penguraian NADH adalah NAD+, yang akan digunakan lagi untuk proses glikolisis selanjutnya. Beberapa organisme yang dapat melakukan fermentasi alkohol ini adalah bakteri dan juga ragi. Nah, contoh dari ragi itu biasanya digunakan untuk pembuatan roti agar roti mengembang. Roti mengembang itu dikarenakan adanya gelembung CO2 yang telah dihasilkan oleh fermentasi alkohol tadi. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi ini tuh akan menghasilkan hasil akhir asam laktat. Fermentasi ini dilakukan di otot dalam kondisi anaerob. Fermentasi ini tuh akan dilakukan melalui glikolisis yang menghasilkan asam pirufat menjadi asam laktat, dan asam pirufat tersebut bereaksi secara langsung dengan NADH yang membentuk asam laktat. Pirufat yang dihasilkan pada proses glikolisis akan mengalami reduksi, di mana pirufat akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH membentuk 2 asam laktat. Pada fermentasi ini tidak mengalami pelepasan CO2, lalu NAD+ itu hasil penguraian dari NADH dan akan dilakukan untuk proses glikolisis selanjutnya, sama halnya seperti fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat ini dapat digunakan oleh manusia jika tubuh manusia itu kekurangan kebutuhan oksigen. Nah, contohnya itu pada saat kita olahraga atau melakukan aktivitas yang lebih berat, itu akan menyebabkan nyeri otot, kram, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh terjadi karena fermentasi asam laktat ini tuh terkumpul pada suatu titik. Hal tersebut dapat diatasi jika kita beristirahat. Setelah melakukan aktivitas berat itu kita beristirahat, lalu darah itu akan membawa asam laktat ini menuju ke hati untuk diubah menjadi asam pirufat. Oke, nah sekarang di slide ini itu ada pertanyaan, mekanismenya bagaimana? Kemudian ada bagan yang menunjukkan ada budaya ikan, kemudian turun ke sisa pakan yang terbuang, dan itu ada sisa metabolisme ikan. Kemudian turun lagi ada N dan P, ada bahan toksik juga, kemudian ada eutrofikasi. Nah, di sebelahnya ada proses alam, terus ada umbalan, kemudian ada kematian ikan. Nah, bahan toksik dan eutrofikasi yang tadi berkaitan dengan proses terjadinya kematian ikan. Di sebelahnya juga terdapat gambar yang menunjukkan adanya ikan yang mati di dalam kolam atau di dalam perairan. Nah, kira-kira itu mekanisme gimana ya? Oke, kita akan menjelaskan mekanisme ini di 3 slide berikutnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Tadi dibahas sebelumnya terkait dengan mekanisme bagaimana. Nah, mekanisme itu akan dijelaskan di slide ini. Nah, jadi ada dampak lingkungan dari reaksi penguraian zat. Ya, poinnya di sini lebih mengarah ke eutrofikasi. Jadi, di dalam eutrofikasi ini nantinya akan ada 3 poin yang dibahas. Ada peningkatan nutrisi, ada pertumbuhan alga, dan ada penurunan oksigen. Ketiganya ini saling berkaitan, karena yang pertama peningkatan nutrisi. Zat hasil katabolisme seperti nitrogen dan fosfor yang terbuang ke perairan dapat menyebabkan peningkatan nutrisi. Nah, yang dimaksudkan zat-zat nitrogen atau fosfor yang terbuang ke perairan ini salah satu sumbernya itu berasal dari sisa pakan ikan yang ada di perairan atau juga sisa hasil dari metabolisme ikan itu sendiri. Nantinya ketika nitrogen dan fosfor ini bercampur dengan air, itu nanti berkaitan juga dengan pertumbuhan alga. Kenapa? Karena ketersediaan nutrisi yang berlebihan memicu pertumbuhan alga secara masif.
berkaitan dengan peningkatan nitrogen. Nah, itu tadi, ketika nitrogennya naik, otomatis akan membuat perairan tersebut itu subur atau memiliki nutrisi untuk pertumbuhan dari alga tersebut. Nah, akhirnya alga tersebut tumbuh terlalu banyak atau mungkin bahkan menyebabkan blooming alga. Seperti pada gambar sebelumnya, ada bagian hijau-hijau yaitu alganya. Selanjutnya ada penurunan oksigen. Alga yang mati akan diuraikan oleh bakteri sehingga mengonsumsi oksigen terlalu dalam air. Akibatnya kadar oksigen menurun drastis dan menyebabkan kematian organisme akuatik. Ketika banyak alga yang hidup di perairan, kemudian pasti nanti akan ada fasenya alga tersebut mati. Alga yang sudah mati akan diuraikan oleh bakteri, dan bakteri itulah yang akan mengonsumsi oksigen terlalu dalam air. Jadi proses penurunan oksigennya ini akan berkurang. Dan organisme akuatik yang membutuhkan oksigen akhirnya tidak mendapatkan oksigen dengan cukup, akhirnya menyebabkan kematian. Oke, pada slide yang ini itu masih membahas tentang dampak lingkungan dari reaksi penguraian zat. Kalau tadi sudah dipaparkan eutrofikasi, kemudian ada dipaparkan pencemaran oleh zat organik. Nah, yang terakhir ini adalah tentang toksisitas. Toksik berarti buruk ya artinya. Ini ada zat beracun, ada bioakumulasi. Nah, zat beracunnya asal dari mana? Jadi asalnya beberapa zat hasil katabolisme, terutama dari limbah industri, itu dapat bersifat toksik bagi organisme akuatik. Jadi apabila ada limbah industri yang masuk atau mungkin dia bersambung dengan air, otomatis akan ikut toksik airnya, dan itu berbahaya bagi biota yang ada di dalamnya. Nah, contohnya logam yang biasanya contoh dari limbah industri yang biasanya ini cukup berbahaya itu ada logam berat seperti merkuri dan timbal. Nah, klasifikasi logam sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada logam berat, logam ringan, logam esensial, dan logam non esensial. Nah, kalau logam berat dan ringan itu pasti dilihat dari jumlah berat dari atomnya. Jadi ada berat, ada ringan. Kemudian kalau yang esensial dan esensial ini bedanya apa? Kalau esensial itu dia berada di dalam tubuh dari suatu makhluk hidup, tapi mereka tuh memiliki fungsi yang memang digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup itu sendiri. Tapi kalau non esensial, dari salah satu jurnal yang saya baca, berdasarkan jurnal tersebut itu ketika dilakukan penelitian, logam yang termasuk logam non esensial ini belum ditemukan secara jelas atau secara resmi sebenarnya kegunaan dia itu apa ketika dia berada di dalam tubuh dari suatu makhluk hidup. Tuh. Kemudian selanjutnya ada bioakumulasi. Bioakumulasi ini adalah logam berat dapat masuk ke dalam tubuh organisme melalui 2 mekanisme. Ada secara langsung, jadi logamnya berat terlarut diserap oleh organisme ketika mereka ada di dalam perairan. Yang kedua adalah secara tidak langsung, logam berat masuk melalui rantai makanan. Jadi sama halnya seperti kalau di PPT ada gambarnya, yang tadi ada limbah industri kemudian masuk ke dalam perairan, kemudian bisa dimakan atau bisa menginfeksi ikan-ikan atau apapun yang mungkin. Saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi dan implikasi dalam pengelolaan lingkungan perairan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari katabolisme. Di sini ada penguraian nutrien dalam ekosistem perairan atau eutrofikasi terbalik, di mana eutrofikasi sendiri ini yaitu peningkatan dari nutrien seperti nitrogen dan fosfor yang berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, dan juga berasal dari limbah industri. Nah, kelebihan nutrien ini mendorong pertumbuhan alga yang berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air, sehingga bisa menyebabkan kematian pada ikan-ikan dan juga bisa merusak keseluruhan ekosistem akuatik. Nah, dalam hal ini, mikroorganisme yang hidup dalam perairan tersebut memainkan peran yang sangat penting, di mana mereka akan mengurangi kelebihan nutrien tersebut melalui proses katabolisme. Mereka akan menguraikan senyawa organik yang mengandung nitrogen dan fosfor menjadi bentuk yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Proses ini sangat penting dalam membantu mencegah eutrofikasi dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan tersebut
dengan mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Kemudian ada penguraian polutan industri atau pengolahan limbah cair. Industri seringkali menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai jenis polutan organik dan zat kimia yang beracun. Untuk mencegah pencemaran yang lebih luas di badan air ini, mikroorganisme dapat digunakan secara efektif untuk mengurangi polutan ini melalui proses katabolisme. Sebagai contoh, dalam industri tekstil, mereka menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang besar, kemudian berwarna gelap dan juga berbau yang sangat kuat. Berbagai warna dan bahan kimia yang digunakan ini dapat dipecah oleh bakteri dan juga fungi selama proses pengolahan limbah. Mikroorganisme ini berfungsi untuk menguraikan senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan tidak beracun, yang pada akhirnya mengurangi risiko pencemaran ketika limbah dibuang ke lingkungan. Pendekatan ini sudah terbukti dan sangat efektif dalam mengurangi dampak negatif dari kegiatan industri terhadap kualitas air dan lingkungan. Yang ketiga, ada sistem aquaponik. Sistem aquaponik ini menjadi salah satu metode inovatif dalam pertanian, di mana pada metode ini menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu ekosistem tertutup, di mana sistem aquaponik ini limbah dari ikan yang mengandung amonia berasal dari sisa metabolisme ikan yang larut dalam air seperti feses ikan serta makanan ikan yang tidak dimakan dan menumpuk di dasar kolam. Nah, amonia ini dikurangi dengan cara menyerap air limbah budidaya menggunakan akar tanaman. Amonia yang diserap kemudian mengalami oksidasi dengan bantuan oksigen dan bakteri, kemudian mengubahnya menjadi nitrat melalui proses katabolisme. Nitrat ini digunakan sebagai pupuk bagi tanaman yang akan membantu menyaring air dan menjaga kualitas air bagi ikan. Dengan menciptakan siklus yang efisien ini, sistem aquaponik tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif untuk kedua belah pihak, baik ikan ataupun tanaman yang saling bergantung dalam sistem tersebut. Kemudian dalam sistem budidaya aquaponik ini juga tidak perlu melakukan pergantian air, karena bakteri memainkan peran penting dalam menghilangkan amonia melalui proses nitrifikasi. Kemudian yang selanjutnya ada implikasi dari katabolisme. Yang pertama, dampak pada rantai makanan. Pengelolaan nutrien yang berlebihan melalui proses katabolisme dapat mempengaruhi rantai makanan di ekosistem perairan, karena dapat mengurangi jumlah nutrisi yang memicu eutrofikasi. Dari sini pertumbuhan alga akan berkurang dan berdampak pada populasi ikan yang bergantung pada alga sebagai sumber makanan utama. Dampak ini perlu dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa perubahan dalam ekosistem tidak mengganggu keseimbangan rantai makanan dan kesehatan keseluruhan ekosistem akuatik. Kemudian yang kedua ada ketergantungan pada kondisi lingkungan, di mana proses katabolisme ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, tingkat oksigen, dan juga pH air. Perubahan dalam kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan iklim atau polusi kimia yang dapat mempengaruhi efisiensi proses penguraian. Ketika kondisi lingkungan terganggu, proses katabolisme ini mulai menghambat atau terhenti, yang dapat menyebabkan penumpukan bahan organik atau polutan dan bisa memperburuk kondisi perairan serta kualitas air. Yang ketiga yaitu pada sistem aquaponik, di mana dalam sistem aquaponik ini ketidakseimbangan dalam proses katabolisme dapat menyebabkan penumpukan amonia yang dapat berbahaya bagi ikan. Untuk itu, pemantauan dan pengelolaan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa proses konversi amonia ke nitrat itu berjalan dengan efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan amonia ini dapat menyebabkan stres atau kematian pada ikan. Kemudian juga mengganggu keseimbangan sistem dan bisa mempengaruhi kesehatan serta produktivitas sistem aquaponik secara keseluruhan. Dari materi aplikasi dan implikasi tadi, sistem katabolisme ini menunjukkan pentingnya proses ini dalam pengelolaan lingkungan perairan.
Namun meskipun menawarkan manfaat yang sangat penting, kita juga perlu untuk mewaspadai tantangan dan dampak potensialnya, guna untuk memastikan bahwa proses katabolisme ini digunakan secara efektif dan juga berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada implikasi dari katabolisme. Yang pertama, dampak pada rantai makanan. Pengelolaan nutrien yang berlebihan melalui proses katabolisme dapat mempengaruhi rantai makanan di ekosistem perairan karena dapat mengurangi jumlah nutrisi yang memicu eutrofikasi. Dari sini pertumbuhan alga akan berkurang dan berdampak pada populasi ikan yang bergantung pada alga sebagai sumber makanan utama. Dampak ini perlu dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa perubahan dalam ekosistem tidak mengganggu keseimbangan rantai makanan dan kesehatan keseluruhan ekosistem akuatik. Kemudian yang kedua ada ketergantungan pada kondisi lingkungan, di mana proses katabolisme ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, tingkat oksigen, dan juga pH air. Perubahan dalam kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan iklim atau polusi kimia yang dapat mempengaruhi efisiensi proses penguraian. Ketika kondisi lingkungan terganggu, proses katabolisme ini mulai menghambat atau terhenti, yang dapat menyebabkan penumpukan bahan organik atau polutan dan bisa memperburuk kondisi perairan serta kualitas air. Yang ketiga yaitu pada sistem aquaponik, di mana dalam sistem aquaponik ini ketidakseimbangan dalam proses katabolisme dapat menyebabkan penumpukan amonia yang dapat berbahaya bagi ikan. Untuk itu, pemantauan dan pengelolaan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa proses konversi amonia ke nitrat itu berjalan dengan efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan amonia ini dapat menyebabkan stres atau kematian pada ikan. Kemudian juga mengganggu keseimbangan sistem dan bisa mempengaruhi kesehatan serta produktivitas sistem aquaponik secara keseluruhan. Dari materi aplikasi dan implikasi tadi, sistem katabolisme ini menunjukkan pentingnya proses ini dalam pengelolaan lingkungan perairan. Namun meskipun menawarkan manfaat yang sangat penting, kita juga perlu untuk mewaspadai tantangan dan dampak potensialnya, guna untuk memastikan bahwa proses katabolisme ini digunakan secara efektif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi penguraian zat di perairan. Proses penguraian zat organik di perairan terjadi melalui aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan organisme pengurai lainnya. Zat organik yang terurai akan mengalami dekomposisi menjadi senyawa anorganik yang dapat dimanfaatkan oleh organisme autotrof seperti fitoplankton. Tahapan utama penguraian zat organik terdapat beberapa tahap, yakni yang pertama pelepasan zat organik, di mana pada tahap ini bahan organik seperti sisa tumbuhan, hewan, dan limbah lainnya terakumulasi di lingkungan perairan. Bahan-bahan ini dapat berasal dari sisa tanaman yang terurai, limbah hewan, dan sisa makanan dari aktivitas manusia. Yang kedua adalah dekomposisi awal. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mulai menguraikan zat organik yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses ini melibatkan enzimatik, di mana mikroorganisme memproduksi enzim yang memecah molekul besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi komponen yang lebih kecil. Selain itu, dalam kondisi anaerobik, mikroorganisme dapat melakukan fermentasi untuk memecah bahan organik, menghasilkan produk seperti alkohol dan asam. Yang ketiga adalah mineralisasi. Setelah dekomposisi awal, senyawa organik yang lebih sederhana akan diubah menjadi senyawa anorganik melalui proses mineralisasi. Pada tahap ini, senyawa organik yang dihasilkan dari dekomposisi awal diubah menjadi mineral seperti nitrat, fosfat, dan karbon dioksida. Kemudian terjadi pelepasan nutrisi, di mana unsur hara yang terlepas dari proses ini menjadi tersedia bagi tanaman dan organisme autotrof lainnya. Yang keempat adalah respirasi. Mikroorganisme yang terlibat dalam proses ini melakukan respirasi untuk mendapatkan energi dari zat organik yang terurai.
Proses ini menghasilkan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme. Yang terakhir adalah pembentukan humus. Sebagian dari bahan organik yang terurai tidak sepenuhnya diubah menjadi mineral. Sebaliknya, mereka membentuk humus, yaitu bahan organik stabil di mana humus berfungsi sebagai penyimpanan nutrisi dan meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, interaksi dengan tanah, humus berperan dalam mempertahankan kelembapan tanah dan meningkatkan struktur tanah. Kemudian, proses penguraian zat organik di perairan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang dapat mempercepat atau memperlambat laju dekomposisi. Yang pertama, ada ketersediaan oksigen terlalut. Dalam kondisi aerobik, mikroorganisme mengurai dan membutuhkan oksigen untuk proses respirasi. Dalam menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jika oksigen terlalu rendah, proses penguraian akan terhambat dan cenderung berlangsung secara anaerobik yang menghasilkan senyawa seperti metana dan hidrogen sulfida yang tidak diinginkan. Yang kedua, suhu perairan. Nah, suhu memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap laju penguraian zat organik, di mana pada hal ini kenaikan suhu akan mempercepat aktivitas mikroorganisme pengurai. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat menyebabkan peningkatan laju metabolisme mikroorganisme hingga 2 kali lipat. Namun, suhu yang terlalu tinggi juga dapat menghambat aktivitas mikroorganisme tertentu. Yang ketiga, ada pH perairan. Derajat keasaman atau yang biasa disebut dengan pH mempengaruhi proses penguraian bahan organik. Mikroorganisme pengurai umumnya bekerja optimal pada pH netral, yaitu 6,5 sampai 7,5. Pada pH di bawah 5,5, aktivitas mikroorganisme akan terhambat karena kondisi perairan tersebut tergolong asam. Selain itu, pH juga mempengaruhi kelarutan oksigen dalam air. Yang keempat, ada jenis dan jumlah mikroorganisme pengurai. Nah, pada hal ini, keberadaan dan komposisi mikroorganisme pengurai seperti jamur dan bakteri sangat menentukan laju dekomposisi. Semakin beragam dan banyak populasi mikroorganisme, maka semakin cepat proses penguraian zat organik. Yang kelima, komposisi dan konsentrasi zat organik, di mana senyawa organik yang lebih sederhana seperti gula dan asam amino akan lebih cepat mudah diurai dibandingkan senyawa kompleks seperti selulosa dan lignin. Konsentrasi bahan organik yang tinggi dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut akibat peningkatan aktivitas mikroorganisme. Yang terakhir, ada tekstur tanah, di mana dalam ekosistem perairan, tekstur tanah sedimen atau tanah dasar juga mempengaruhi penguraian zat organik. Tanah yang berstruktur kasar seperti pasir memiliki kandungan bahan organik yang lebih rendah dibandingkan tanah bertekstur seperti tanah liat. Hal ini karena tanah halus memiliki kemampuan menyerap bahan organik yang lebih baik. Jenis penguraian reaksi zat yang umum dilakukan peneliti di perairan. Yang pertama adalah penguraian biologis atau biasa disebut biodegradasi. Biodegradasi adalah proses penyederhanaan penghancuran seluruh bagian struktur molekul senyawa oleh reaksi-reaksi fisiologis yang dikatalisis oleh mikroorganisme. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis penguraian reaksi zat di perairan. Penguraian zat di perairan itu adalah proses kimia yang menguraikan senyawa di dalam air menjadi bagian yang lebih sederhana. Proses ini sangat penting untuk menjaga ekosistem perairan yang lebih seimbang, kemudian mengontrol polutan, dan mengawasi kualitas air di perairan tersebut. Proses penguraian bahan organik berlangsung secara aerob, memerlukan oksigen terus-menerus, dan dapat berlangsung pada kondisi anaerob ketika tidak terdapat oksigen. Oleh karena itu, mikroorganisme yang dapat melakukan penguraian bahan organik dalam kondisi aerob maupun anaerob adalah bakteri anaerob fakultatif. Bakteri anaerob fakultatif adalah
mikroorganisme yang dapat melakukan penguraian bahan organik, baik dalam kondisi anaerob maupun aerob. Kemudian yang kedua adalah bioremediasi. Remediasi itu adalah proses menghilangkan senyawa berbahaya dari air dan tanah. Contohnya termasuk hidrokarbon, poliaromatik hidrokarbon atau PAH, polutan organik yang bertahan lama atau POP, logam berat, pestisida, dan lain-lain. Bioremediasi sendiri itu adalah proses penguraian organik atau anorganik dari sampah organik dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, tanaman, atau enzimnya untuk mengendalikan pencemaran dan mereduksi bahan pencemar pada kondisi terkontrol menjadi bahan yang tidak berbahaya lagi atau konsentrasinya di bawah batas yang telah ditentukan. Dengan tujuan untuk mengontrol atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Atlas dalam bukunya itu menjelaskan bahwa banyak senyawa-senyawa organik yang terbentuk di alam itu dapat didegradasi oleh mikroorganisme bila tentunya kondisi lingkungan menunjang proses degradasi tersebut. Artinya, polutan organik dapat dengan sendirinya mengembalikan pencemaran perairan yang sudah tercemar. Namun, pada beberapa lokasi terdapat senyawa organik alami yang resisten terhadap biodegradasi sehingga senyawa tersebut akan terakumulasi di dalam perut bumi. Kemudian, slide selanjutnya ini adalah gambar orang yang sedang melakukan proses bioremediasi di perairan yang tercemar yang dilakukan di negara Filipina, tempatnya di Manila. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi bioremediasi. Ada dua jenis teknologi bioremediasi, yaitu yang pertama adalah ex situ, teknologi ex situ. Itu melibatkan seperti pemindahan fisik bahan-bahan yang terkontaminasi ke suatu tempat untuk pengobatan yang lebih lanjutan. Intinya, itu teknologi ini tidak melakukan pengobatan secara langsung di perairan tersebut, melainkan dipindahkan ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah teknologi in situ. Teknologi ini itu melibatkan perawatan langsung bahan-bahan yang terkontaminasi tadi di lokasi yang tercemar. Tetapi kedua teknologi ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Untuk teknologi ex situ sendiri itu biayanya jauh lebih mahal daripada teknologi in situ. Kemudian faktor yang mempengaruhi bioremediasi sendiri itu yang pertama adalah mikroba. Mikroba memiliki kemampuan untuk mendegradasi, mentransformasi, dan menyerap senyawa pencemar. Mikroba seperti fungi, mikroba, ataupun makroalga. Kemudian yang kedua, nutrisi. Jenis nutrisi yang dibutuhkan bagi mikroba diantaranya adalah unsur karbon, nitrogen, dan fosfor. Dan yang ketiga adalah lingkungan sendiri. Lingkungan yang sendiri itu berpengaruh antara lain seperti oksigen, suhu, DO, dan pH. Ini semua adalah faktor yang menentukan keberhasilan suatu bioremediasi sendiri. Yang selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam bioremediasi. Yang pertama itu melakukan stimulasi aktivitas mikroorganisme asli pada lokasi yang tercemar dengan menambahkan nutrien, mengatur kondisi redoks, dan mengoptimalkan pH.
Yang kedua adalah melakukan inokulasi mikroorganisme yang di tempat yang tercemar. Kemudian yang ketiga, penerapan immobilized enzim. Kemudian yang terakhir, penggunaan tanaman. Dan yang slide selanjutnya yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi itu berasal dari kata fito yang berarti tumbuhan atau tanaman. Remediasi yaitu memperbaiki atau membersihkan sesuatu. Jadi fitoremediasi berarti suatu sistem di mana tanaman mengubah zat kontaminan ataupun polutan menjadi berkurang atau tidak berbahaya lagi, bahkan menjadi bahan yang bisa digunakan kembali oleh makhluk hidup. Tanaman hiperakumulator seperti fitoremediasi ini menggunakan tanaman hiperakumulator, yaitu tanaman yang mempunyai kemampuan untuk menyerap ataupun penyerapan logam berat. Kebanyakan tumbuhan yang dilakukan pada teknik ini adalah umumnya yang mengakumulasi logam. Misalnya nikel sebesar 10 mg per kilo. Kemudian pada berat kering setara dengan 0,001%. Tetapi tanaman hiperakumulator itu mampu mengakumulasi hingga 11% berat kering. Untuk keunggulan bioremediasi sendiri itu dapat dilakukan di lokasi secara langsung maupun tidak langsung, yaitu atau perlakuan lapangan, tidak mahal dan tidak menimbulkan gangguan. Bioremediasi itu dapat menghilangkan polutan secara permanen dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar jika bioremediasi ini dikombinasikan dengan metode penolakan yang sesuai standar. Kemudian untuk kekurangan bioremediasi sendiri, itu teknik ini itu sering membutuhkan waktu yang lama, terutama di lingkungan pada kondisi perairan yang tercemar atau perairan yang banyak terkontaminasi atau terkena polusi. Degradasi oleh mikroorganisme atau tanaman terjadi secara bertahap sehingga hasilnya itu tidak langsung terlihat pada hari itu, mungkin pada minggu selanjutnya ataupun bahkan bulan selanjutnya itu baru terlihat. Jadi tidak langsung terlihat hasilnya di hari itu di minggu. Batas kadar logam yang terdapat dalam biomasa agar suatu tumbuhan ini melakukan agar suatu tumbuhan disebut hiperakumulator itu berbeda-beda tergantung pada jenis logamnya. Seperti kadmium kadar setinggi 0,01% atau 100 mg per kilo dianggap sebagai batas hiperakumulator, sedangkan batas bagi kobalt, tembaga, dan timbal adalah 0,1% atau setara 1000 mg per kilo. Serta untuk seng dan mangan adalah 1% atau setara dengan 10.000 mg per kilo. Slide selanjutnya ini adalah keuntungan dari teknik fitoremediasi ini. Metode fitoremediasi itu memiliki banyak manfaat untuk menangani lahan dan perairan yang tercemar logam berat. Salah satunya adalah penggunaan media tanaman akan mengurangi penggunaan bahan kimia dalam perbaikan lahan dan perairan yang tercemar. Kemudian memanfaatkan cahaya matahari. Tentunya dengan penggunaan fitoremediasi ini kan otomatis dengan menggunakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan memerlukan atau memanfaatkan cahaya matahari.
Kemudian yang ketiga adalah metode fitoremediasi yang menggunakan tanaman hiperakumulator itu lebih banyak digunakan karena lebih efisien dibandingkan dengan metode yang lain untuk penguraian zat berbahaya di perairan. Kemudian untuk mekanisme penyerapan bahan tercemar itu seperti yang dilihat di gambar, seperti fitoakumulasi, yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan atau tanaman setelah menarik zat kontaminan dari tanah dan mengumpulkannya di sekitar akar tumbuhan. Selanjutnya, senyawa tersebut akan disebarkan ke bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Kemudian lanjut setelah fitoakumulasi, kemudian rizofiltrasi, yaitu proses yang dilakukan oleh akar tumbuhan untuk mengambil zat kontaminan untuk menempel di akar. Kemudian fitostabilisasi, yaitu proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk yang selanjutnya yaitu adalah rizodegradasi. Dilihat dari gambar pada slide, yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menguraikan zat-zat kontaminan melalui aktivitas mikroba di sekitar akar tumbuhan. Kemudian fitodegradasi. Kemudian untuk mekanisme penyerapan bahan tercemar oleh tumbuhan itu yang pertama penyerapan oleh akar tanaman. Proses penyerapan polutan oleh tanaman, larutan polutan itu harus diserap oleh akar bersama dengan air. Sedangkan senyawa hidrofobik itu diserap oleh permukaan tanaman itu sendiri. Kemudian yang ketiga, translokasi logam dari akar ke bagian tanaman yang lainnya. Setelah polutan menembus lapisan endodermis akar tanaman, itu akan diteruskan kemudian akan diteruskan ke bagian atas tanaman melalui jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem ke bagian tanaman yang lainnya. Yang terakhir, lokalisasi logam pada sel dan jaringan. Tanaman mencoba menghindari keracunan logam yang diserap tadi terhadap selnya dengan menimbun logam berat itu di organ tertentu seperti akar agar tidak menghambat metabolisme tanaman. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu jenis tanaman hiperakumulator yang biasa digunakan dalam teknik fitoremediasi ini. Yang pertama yaitu tanaman lembang atau tipe angustifolia. Yang kedua yang umum ditemui pada perairan yaitu enceng gondok. Kemudian tanaman pisang air, kemudian tanaman kiambang. Mungkin jika pernah teman-teman dengar itu tanaman ini. Kemudian yang terakhir adalah akar wangi. Tanaman akar wangi ini saat ini itu banyak peneliti yang sedang mempelajari bagaimana tanaman akar wangi ini dapat berfungsi sebagai tanaman hiperakumulator dalam fitoremediasi pada lahan yang tercemar oleh polutan. Dari penggunaan ketiga teknik ini tadi itu memiliki beberapa keunggulan dan kekurangannya masing-masing dalam melakukan penguraian di dalam zat yang berbahaya di dalam perairan. Tentunya dengan memiliki berbeda-beda metodenya. Selanjutnya ada siklus biogeokimia dan reaksi penguraian zat. Siklus biogeokimia adalah proses alami yang melibatkan pergerakan unsur-unsur kimia melalui berbagai komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem.
Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Contohnya termasuk siklus karbon, nitrogen, dan fosfor yang semuanya berperan penting dalam mendukung kehidupan. Kemudian ada jenis-jenis siklus biokimia, yaitu yang pertama ada siklus karbon. Siklus karbon melibatkan pertukaran karbon antara atmosfer, biosfer, lautan, dan sedimen. Karbon dioksida di atmosfer digunakan oleh tumbuhan dalam fotosintesis dan dilepaskan kembali melalui respirasi hewan dan mikroorganisme. Proses ini juga melibatkan pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas vulkanik yang mengeluarkan karbon ke atmosfer. Yang kedua ada siklus nitrogen, di mana pada siklus ini mencakup transformasi nitrogen dari atmosfer ke bentuk yang dapat digunakan oleh organisme. Proses ini melibatkan fiksasi nitrogen oleh bakteri, nitrifikasi, asimilasi oleh tanaman, amonifikasi, dan denitrifikasi yang mengembalikan nitrogen ke atmosfer. Yang ketiga ada siklus fosfor. Siklus fosfor tidak melibatkan fase gas di atmosfer. Fosfor bergerak dari tanah ke tanaman dan kembali lagi melalui proses pelapukan batuan. Fosfor juga sangat penting untuk pembentukan DNA dan ATP dalam sel. Yang keempat ada siklus sulfur. Nah, siklus sulfur melibatkan pergerakan sulfur dari batuan ke atmosfer dan kembali lagi. Sulfur dilepaskan melalui pelapukan dan digunakan oleh tanaman dan mikroorganisme. Ketika organisme mati, sulfur kembali ke tanah. Tentunya, selain jenis-jenis, ada pun fungsi siklus biogeokimia. Apa sih fungsinya? Nah, yang pertama, pemeliharaan keseimbangan nutrisi, di mana pada siklus ini memastikan distribusi dan keseimbangan unsur-unsur esensial seperti nitrogen, fosfor, dan karbon yang mendukung pertumbuhan organisme. Yang kedua, pemulihan dan daur ulang bahan. Pada proses ini, dekomposisi dan nitrifikasi mengurai bahan organik menjadi unsur yang dapat digunakan kembali, mendukung keberlanjutan ekosistem. Yang ketiga, ada pengaturan iklim. Nah, pada siklus karbon berperan dalam mengatur iklim global melalui pertukaran gas antara atmosfer dan biosfer seperti yang terjadi selama fotosintesis. Yang keempat, peran dalam siklus air, di mana pada siklus ini air mengatur pergerakan air dalam berbagai bentuk, mempengaruhi pola curah hujan dan distribusi air di planet ini. Yang kelima ada siklus air, di mana siklus air atau yang biasa disebut hidrologi menggambarkan pergerakan air dari lautan ke atmosfer melalui evaporasi, kemudian menjadi awan dan hujan, dan kembali lagi ke lautan. Siklus ini sangat penting untuk mendukung kehidupan di bumi. Yang keenam ada siklus oksigen. Nah, siklus oksigen berhubungan erat dengan siklus karbon dan melibatkan fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan menghasilkan oksigen selama fotosintesis yang digunakan oleh hewan untuk respirasi. Ada studi kasus yang akan kami bahas. Di sini perlu saya paparkan sedikit bahwa tujuan dari penelitian studi kasus metabolisme basal pada ikan antara lain adalah untuk mengetahui apa itu metabolisme basal pada ikan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahwa seberapa pentingkah metabolisme basal ini terhadap perairan. Kemudian yang ketiga, mengetahui proses dari katabolisme dan penguraian zat perairan pada proses metabolisme basal pada ikan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tentunya untuk mengetahui seberapa pengaruh kebutuhan energi ikan di dalam proses metabolisme basal pada. Baik, perkenalkan saya Tripani Anastasia Togotora dengan NIM belakang 036 akan menjelaskan terkait dengan salah satu jurnal yang kami ambil, yaitu menjadi studi kasus dari materi sistem katabolisme dan penguraian zat perairan. Jadi di sini studi kasusnya menjelaskan terkait dengan metabolisme basal pada ikan gitu. Jadi tentunya terkait dengan metabolisme basal pada ikan ini akan berkaitan dengan sistem katabolisme dan penguraian zat yang ada di perairan, karena tentunya lingkungan perairan itu sangat diperlukan oleh ikan untuk bertumbuh, untuk bereproduksi, dan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Baik terkait dengan katabolisme dan penguraian zat
Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu katabolisme, kemudian apa itu penguraian zat gitu. Jadi sama-sama berkaitan dan tentunya nanti akan kita bahas terkait dengan apa hubungannya dengan metabolisme basal pada ikan gitu. Jadi katabolisme ini kan adalah salah satu proses di dalam metabolisme, yaitu memecahkan molekul besar menjadi molekul kecil untuk menghasilkan energi. Kemudian penguraian zat yang dimaksud ini apa gitu? Penguraian zat yang dimaksud ini adalah bagaimana perairan itu bisa mengatur kadar aman di dalam perairan. Jadi tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti zat kimia atau zat biologi lainnya begitu yang membuat bahaya terhadap organisme yang ada di dalam perairannya. Nah, kemudian hubungannya dengan metabolisme basal pada ikan ini apa gitu? Ikan kan tinggal di dalam perairan begitu ya. Kemudian ia makan tumbuhan atau berbagai macamnya lah sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang paling besar itu mungkin memakan fitoplankton. Fitoplankton kan termasuk dalam komunitas plankton, yaitu fito dan zoo gitu. Intinya begini, untuk singkatnya memang di dalam proses sistem metabolisme atau katabolisme basal pada ikan ini semuanya akan berkaitan pada poin utamanya itu ya perairan gitu. Jadi terkait dengan misal nih, perairan ini dikandung zat-zat yang berbahaya. Nah, tentunya itu akan merusak daripada sistem metabolisme basal pada ikan. Sementara ikan itu kan sangat diperlukan untuk kehidupan kita, terkhusus bagi kita manusia ini yang sebagai perannya adalah konsumen pemakan ikan. Kalau ikannya tinggal di perairan yang berbahaya, tentunya akan menjadi penyakit buat kita yang mengkonsumsinya. Jadi semuanya akan berkaitan terkait dengan perairan, karena perairan itu sangat menjadi parameter yang paling penting bagi si ikan dalam melakukan proses metabolisme gitu. Yang ketiga adalah penyerapan dan transportasi. Jadi di sini jelaskan bahwa sebelum ia dilakukan penyerapan dan transportasi berkelanjutan, setelah penguraian zat makanan, ini akan masuk ke dalam pencernaan. Nah, setelah pencernaan, komponen yang dihasilkan akan diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, dari sinilah zat tersebut akan diangkut ke berbagai organ yang ada di seluruh ikan begitu, baik dari ujung ke ujung itu semuanya, kemudian jaringan tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme nanti bagi si ikan begitu. Kemudian yang keempat adalah metabolisme energi. Nah, energi yang diperoleh dari katabolisme ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Contoh yang paling konkret itu adalah dua hal. Jadi ada energi yang digunakan untuk metabolisme basal dan energi untuk aktivitas sukarela daripada si energi tersebut untuk menghasilkan proses yang lebih baik begitu. Yang kelima atau yang terakhir adalah pembuangan sisa metabolisme. Setelah dilakukan tahap menghasilkan energi dari proses metabolisme begitu. Jadi selama proses katabolisme, produk sampingan seperti amoniak dari penguraian protein dan karbon dioksida dari respirasi dihasilkan. Nah, ini terkait dengan sumber-sumber yang diterima, kemudian kan tidak bisa diserap secara keseluruhan gitu. Jadi contohnya kayak dia si ikan ini memproses 100% makanan, sumber makanan, kemudian ada sumber pernafasan yaitu karbon. Nah, tidak semua ini bisa diproses dan tidak semuanya ini bisa diserap oleh si ikan. Jadi ada beberapa persen yang akan terbuang. Nah, ini akan dibuang pada tahap terakhir, yaitu dijelaskan bahwa ngapanya karena itu ada pembuangan sisa metabolisme begitu. Jadi 100% sumber yang ia peroleh tidak memungkinkan 100% itu untuk dia terima secara keseluruhan. Nah, nanti disinilah akan terbukti bahwa proses dari metabolisme itu sangat penting, terutama katabolisme dan penguraian zat yang ada di perairan tadi itu sangat berpengaruh pada si ikan begitu.
Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa metabolisme basal atau metabolisme minimal adalah jumlah minimum energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi vital dalam suatu organisme. Metabolisme basal mewakili penggunaan energi untuk hal-hal seperti respirasi, sirkulasi udara, ventilasi paru, transportasi membran ion atau terutama natrium dan kalium, dan tonus otot, pergantian dan perbaikan sel. Lalu hasil kedua yang didapatkan adalah fungsi metabolisme basal. Fungsi metabolisme basal ada 4. Yang pertama, yaitu untuk kebutuhan energi dasar. Metabolisme basal adalah energi minimum yang dibutuhkan ikan untuk menjaga fungsi dasar tubuh seperti sirkulasi darah, pernafasan, dan perbaikan sel. Ini adalah energi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum energi lainnya digunakan untuk pertumbuhan atau aktivitas. Lalu fungsi yang kedua adalah efisiensi energi. Energi yang tersedia untuk ikan terbatas dan harus diprioritaskan. Jika energi yang dapat dimetabolisme terbatas, energi tersebut akan diprioritaskan untuk pemeliharaan dasar tubuh. Jika ada kelebihan energi, baru akan digunakan untuk pertumbuhan dan aktivitas. Fungsi metabolisme basal yang ketiga adalah pengaruh puasa dan pakan. Metabolisme basal pada ikan relatif lebih konstan dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah pakan yang diberikan. Saat ikan dipuasakan, energi untuk pemeliharaan tubuh berasal dari energi cadangan. Dengan pakan yang cukup, ikan dapat mengalokasikan energi lebih banyak untuk pertumbuhan dan aktivitasnya. Sedangkan tanpa pakan, ikan lebih menjadi pasif karena kurangnya energi untuk aktivitas sukarela. Lalu yang keempat adalah perbedaan dengan hewan darat. Energi yang digunakan untuk aktivitas sukarela pada ikan relatif lebih rendah dibandingkan dengan hewan darat. Hal ini disebabkan oleh media hidup ikan yang memiliki viskositas yang tinggi dan bentuk tubuh yang telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut, sehingga mengurangi kebutuhan energi mereka untuk gerakan. Lalu hasil penelitian selanjutnya adalah bagaimana proses metabolisme basal ikan, katabolisme, dan penguraian zat-zat dalam tubuh. Nah, ini prosesnya ada 3. Yang pertama adalah katabolisme cadangan energi, di mana proses ini ketika ikan tidak mendapatkan asupan makanan, energi yang digunakan untuk metabolisme basal adalah energi dari cadangan tubuh. Contohnya itu lemak dan glikogen. Nah, proses ini disebut dengan katabolisme. Nah, proses yang pertama ini ada 2 tahap. Yang pertama glikolisis dan lipolisis. Glikolisis yaitu glikogen yang tersimpan dalam hati dan otot dipecah menjadi glukosa melalui proses glikolisis. Lalu glukosa ini kemudian dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Lalu yang kedua adalah lipolisis, yaitu lemak disimpan dalam bentuk trigliserida lalu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian dioksidasi menjadi proses beta oksida untuk menghasilkan ATP. Lalu sedangkan gliserol dapat diubah menjadi glukosa. Lalu tahap kedua dalam proses ini adalah proses penguraian. Lalu setelah cadangan energi dipecah, produk hasil katabolisme seperti glukosa, asam lemak, dan keton akan memasuki siklus metabolik untuk menghasilkan energi. Nah, pada tahap kedua ini juga ada 2. Yang pertama adalah siklus asam sitrat atau disebut dengan siklus Krebs, yaitu glukosa dan asam lemak diubah menjadi asetil-CoA dan memasuki siklus asam sitrat. Selama siklus ini, asetil-CoA diubah menjadi ATP, CO2, dan air yang memberikan energi untuk fungsi-fungsi dasar tubuh. Lalu yang kedua adalah rantai transport elektron, di mana ATP yang dihasilkan dari siklus asam sitrat dan proses lainnya akan diproduksi di mitokondria melalui rantai transportasi elektron. Proses ini menghasilkan ATP dengan memanfaatkan elektron yang ditransfer melalui beberapa kompleks protein. Lalu proses yang ketiga adalah pembuangan produk sampingan. Selama proses metabolisme, produk sampingan seperti CO2 dan amonia dihasilkan. Respirasi yang pertama itu CO2 diangkat dari sel inang dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernapasan. Lalu ekskresi dengan amonia yang membentuk produk sampingan dan dari metabolisme protein dikeluarkan dari tubuh ikan melalui ginjal dan insang. Proses ini memastikan ikan dapat mempertahankan fungsi tubuh dasar meskipun dalam kondisi puasa dan kekurangan asupan makanan. Metabolisme basal yang efisien penting digunakan untuk kelangsungan dan kesehatan ikan. Lalu faktor yang mempengaruhi metabolisme basal pada ikan ada 3. Yang pertama adalah bobot tubuh atau body weight. Metabolisme basal umumnya meningkat seiring dengan bertambahnya bobot tubuh ikan. Nah, ini karena ikan lebih besar membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan fungsi tubuh dasar.
Namun peningkatan kebutuhan energi tidak selalu proporsional dengan bobot tubuh. Karena ikan yang lebih besar mungkin juga memiliki efisiensi metabolik yang berbeda dibandingkan ikan yang kecil. Lalu faktor yang kedua adalah suhu. Suhu mempengaruhi laju metabolisme basal ikan secara signifikan. Pada suhu yang lebih tinggi, laju metabolisme meningkat karena reaksi kimia dalam tubuh berlangsung dengan cepat. Sebaliknya, suhu yang lebih rendah, ia dapat menurunkan laju metabolisme basal karena proses biologis melambat. Ikan polikotermik ini atau yang suhunya bervariasi dengan suhu lingkungan sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Lalu faktor yang ketiga adalah konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen berkaitan erat dengan metabolisme basal karena oksigen diperlukan untuk proses pembentukan energi melalui respirasi seluler. Nah, peningkatan konsumsi oksigen menunjukkan tingkat metabolisme yang lebih tinggi, sementara penurunan konsumsi oksigen dapat menunjukkan metabolisme basal yang lebih rendah. Konsumsi oksigen dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor aktivitas fisik, suhu, dan kualitas air. Dari presentasi kami ini disimpulkan bahwa sistem katabolisme adalah bagian penting dari proses metabolisme karena ini akan menguraikan molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, proses ini akan mencakup reaksi seperti glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transfer elektron. Ini akan menghasilkan energi bagi sel. Nah, dalam ekosistem perairan juga, katabolisme juga terjadi melalui reaksi penguraian senyawa organik dan anorganik yang memengaruhi kualitas air seperti dekomposisi bahan organik dan denitrifikasi. Nah, reaksi penguraian zat di perairan mencakup proses biologis dan kimia. Ini akan membantu menjaga keseimbangan lingkungannya. Jenis-jenis penguraian ini seperti reaksi aerobik, anaerobik, dan reduksi sulfat terlibat dalam siklus biogeokimia yang mengatur siklus karbon, nitrogen, dan fosfor. Aplikasi dan proses-proses ini sangat penting dalam pengelolaan lingkungan perairan, khususnya dalam mengontrol polusi dan menjaga kualitas air, yang bisa terlibat dalam berbagai studi kasus mengenai pengelolaan limbah di ekosistem perairan. Jadi dari penelitian ini disimpulkan bahwa metabolisme basal adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk ikan dalam memenuhi fungsi dasar seperti respirasi, sirkulasi darah, dan perawatan sel. Pemahaman tentang metabolisme ini sangat penting untuk aquaculture karena akan memenuhi 3. Yang pertama itu kebutuhan energi pakan. Maksudnya ini memastikan bahwa pakan mencukupi energi basal ikan agar ikan tetap hidup dan tumbuh. Lalu yang kedua, untuk manajemen pakan yaitu kita bisa mengatur jumlah dan frekuensi pakan khususnya untuk induk yang spesiesnya itu tertentu guna menekan biaya dan mendukung pematangan gonad. Lalu yang terakhir itu berfungsi untuk pengelolaan ukuran ikan, yaitu menyusun pakan sesuai kebutuhan energi basal untuk mempertahankan ukuran ikan yang dibutuhkan dalam keinginan pasar. Nah, informasi ini akan mendukung efisiensi pakan kita, pakan ikan kita, dan manajemen budidaya ikan kita dengan baik. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.